cerita sejujurnya. Bahasanya Mas Erwin itu anak saya. Loh, gimana ceritanya? Kok bisa saya? Ya, Mas Erwin itu anak kandung saya. Jadi kayak manapun kita tidak bisa nikah. Jadi saya jelasin ya, Erwin. Sebetulnya Erwin itu anak saya. Dari usia saya 15 tahun saya tuh udah hamil tapi ditinggal sama calon suami saya karena keluarga nggak nerima. Jadi Erwin saya titipkan sama tetangga, cuman udah saya anggap sebagai family saya. Anak kandung dari Ibu Siti. Begitu pula ya Mas? Ya emang itu kan udah dibuka nih. Jadi kalau misalkan Mas Erwin sama ini menikah tuh nggak bisa, haram hukumnya karena Main kamu sama saya ya, saya bunuh nanti kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Banyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri, dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita perbanyak salawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan insyaallah Allah kabulkan. Intinya perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, karena dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka insyaallah Allah akan mempermudah apa yang menjadi hajat dan niat kita. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran untuk sahabat-sahabat semuanya, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, yang mana mudah-mudahan apa yang diniatkan Allah kabulkan. Baik sahabat-sahabat, di sini saya sama Agung, ya Agung ya, Mas Agung. Jadi ini beliau ini sudah mungkin 2 minggu belajar di tempat pendopo saya, sahabat. Jadi gini sahabat, di malam ini sengaja memang saya itu ingin langsung ngomong ke si Erwin tadi, bahwasannya si Erwin itu adalah anak kandung dari Ibu Siti, sahabat. Karena kalau misalkan nggak kita bilang, nggak saya bongkar isu ini, kejadian ini, yang ditakutkan sahabat nantinya itu adalah menimbulkan unsur niat pernikahan itu semakin bulat. Karena ini tidak baik, apalagi si Erwin dan Bu Siti ini sekandung, sahabat. Jadi si Erwin itu anak kandung, sahabat, dari si Bu Siti. Makanya di sini ya saya akan berusaha, ya apapun resikonya tetap saya ingatkan, tetap saya beritahu kalau si Bu Siti ini adalah orang tua atau ibu kandung dari si Erwin, sahabat. Ya doakan aja sahabat, apa yang menjadi hajat niat saya Allah permudah, sahabat ya. Kamera itu gak bisa diangkat sedikit kameramen, karena takutnya ini nggak pas. Sini kameramen, maju lagi aja nggak apa. Soal kameramen ini agak ngeh, sahabat ya. Jadi sahabat-sahabat, intinya doakan mudah-mudahan perjalanan kali ini Allah berikan jalan yang terbaik. Amin. Jadi sahabat-sahabat ya, untuk kalian yang ingin memaharkan liontin merah, itu hubungi aja di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Lalu untuk pengobatan, sahabat, pengobatan medis dan juga penyakit non medis atau pembersihan rumah,
ataupun ruqyah itu bisa hubungi di nomor admin di 081397723334. Ya insya Allah juga bisa. Saya juga menerima pengobatan jarak jauh sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat ingin melakukan pengobatan jarak jauh, hubungi aja di nomor admin 081397723334. Baik sahabat, sebelum kita mengawali menuju ke lokasi kediamannya Bu Siti, alangkah baiknya kita selawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina Ghuds yamina Ghuds yamina sabilin nakibina Ghuds yamina Ghuds yamina sabilin nakibina wattaqila ta'ala maqalil mulhidina wattaqila ta'ala maqalil mulhidina ya Tawwab tub alaina Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina Huwa Rabbul awwalina Huwa Rabbul akhirina Huwa Rabbul awwalina Huwa Rabbul akhirina Huwa Rabbi Huwa hasbi Huwa khairur raziqina Huwa Rabbi Huwa hasbi Huwa khairur raziqina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Yuk baik. Mending gini. Kamu nanti tahan emosi, jangan bawa emosi kamu ya. Baik, Mas. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bu Siti, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, barakallah. Situ aja. Ya udah, sini nggak apa-apa, sini. Allah karim. Oh iya Bu, gini, apa namanya? Ini saya kan ada, ini kembali lagi Mas sengaja, ini saya koordinasi lagi Bu. Gimana kalau misalkan malam ini itu kita bongkar aja? Nggak apa-apa tuh, Mas. Nggak apa-apa, Ibu nggak usah takut. Karena kalau misalkan nggak kita kasih tahu, ini takutkan nanti Mas Erwin ya? Ya Erwin ya? Iya, Mas. Si Erwin nanti malah makin nekat makin bulat niatnya gitu. Menurut Ibu gimana? Ya, apa namanya, lebih cepat lebih bagus juga sih Mas, sebelum terlambat gitu kan. Sebelum sampai dia betul-betul nikahi saya gitu. Ya makanya tadi saya juga udah sempat telepon si Erwin, Mas Erwinnya, saya suruh datang. Saya bilang emang ada yang mau saya sampaikan sama beliau. Tapi gini Bu, Ibu jangan nanti Ibu bilangnya bahwasannya dia tuh memang pacar Ibu ya. Ibu bongkar aja. Bahwasannya statusnya Ibu itu bahwasannya si Erwin tuh memang anak kandung Ibu. Ya, Iya, Mas. itu saya cuma mau itu aja. Nanti kalau misalkan saya suruh jelaskan, Ibu jelaskan aja dari mulai dia itu memang benar anak Ibu, lalu ceritanya tuh awalnya tuh gimana sehingga dia tuh kok bisa nggak serumah sama Ibu padahal dia anak kandung Ibu. Ibu siap kan Bu? Siap, tapi saya takut Mas. Takut dia tidak terima Mas. Nah, gini, Ibu nggak usah takut karena demi kebaikan. Nah, ya walaupun semua itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan nggak kita mulai dari sekarang, nggak kita bongkar dari sekarang, takutnya makin berkepanjangan. Iya, betul Mas. Yang saya takutkan. Baik, sahabat-sahabat, sebelumnya di sini kita istighfar dulu ya. Iya. Sambil nunggu itu Bu ya, kita istighfar dulu. Jadi biar insya Allah nggak ada hal yang nggak diinginkan. Iya. Sama juga Gung, nanti kalau seandainya ada hal yang nggak diinginkan jangan bawa emosi ya. Kita istighfar dulu ya Bu ya, bareng-bareng Bu ya, biar dimudahkan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa waghfiqna amalan makbulah wa wahab lana rizqan wasyi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkan ya Allah apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan ya Allah pada malam hari ini ya Allah. Kabulkan ya Allah, permudahlah semuanya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Rabbi, aku bukanlah ahli
syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. A'udzubillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan surah muslim surah tadi Udah Bu. Intinya Ibu siap Bu ya. Ibu siap, Ibu ridho apapun yang terjadi, insyaallah kalau niat kita itu baik karena Allah Ta'ala, pasti akan Allah bantu dan Allah jaga itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah bilang kun, jadi maka jadilah. Mana? Oh ini, udah datang lagi. Oh ini Mas Erwin. Iya. Mas Erwin. Masuk Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Monggo Mas Erwin. Terima kasih, Mas. Iya, Mas. Allah Akbar. Nah, sini aja Mas, enggak apa. Maju dikit aja Mas. Dikit aja, maju dikit Mas. Di sini aja udah biar enak. Jadi gini Mas Erwin. Jadi kan sengaja saya nelpon jenengan ya kan. Jadi memang kali ini ada hal yang memang mau dibahas sebenarnya. Tadi kan saya udah bilang di telepon kan sama Masnya. Iya. Jadi memang ini pembahasan yang sangat penting ya. Dan ini ya memang apapun pembahasan ini ya yang penting Masnya legowo. Iya, Mas ya. Jadi saya ingin menjelaskan sebenarnya saya ini datang kemari awalnya tuh diundang sama Bu Siti kan gitu. Jadi gimana ya? Ini tentang masalah hubungan kasmara Mas sama Bu Siti sama Mas Erwin. Jadi gini, Bu Siti lah yang jelaskan ya. Tapi gini Bu Siti, jelaskan, jangan ada yang ditutup-tutupin, jelaskan gimana baiknya sama Mas Erwin. Nggak apa-apa. Ngomongnya aja Bu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi Mas mau cerita sejujurnya. Iya. Bahasanya Mas Erwin tuh anak saya. Duh, gimana ceritanya? Kok bisa saya? Ya, Mas Erwin itu anak kandung saya. Jadi kayak manapun kita tidak bisa menikah gitu. Kok gitu? Gimana ceritanya? Kan selama ini kita hubungan baru sampai lama kan gitu. Iya Mas. Kok baru sekarang baru terungkap hubungan kita ini? Bisa jelas ya Erwin. Sebetulnya Erwin itu anak saya. Dari usia saya 15 tahun saya tuh udah hamil tapi ditinggal sama calon suami saya karena keluarga nggak nerima. Jadi Erwin saya titipkan sama tetangga, cuman udah saya anggap sebagai family saya sendiri gitu. Karena saya malu, saya juga belum ada status, orang tua saya pun tidak menerima. Jadi Erwin saya titipkan sama sahabat saya lah kok dibilang, sama Ibu Lina namanya. Ya kan itu Mama Mas Erwin Lina kan? Iya. Kan orang tua saya Ibu Lina kan gitu. Yes. Kenapa kok bisa Siti sebagai ibu saya? Dari mana jalannya kan gitu? Karena saya malu Erwin, mau ngasuh Erwin, mau ngerawat Erwin saya malu karena kan saya belum menikah, saya udah hamil, orang tua saya malu. Jadi orang tuanya Mbak Siti neneknya inilah ceritanya, neneknya si Erwin. Nah, gitu Mas Erwin. Jadi cerita ini Mas Erwin ini anak kandung dari Ibu Siti. Kok gitu pula ya Mas ya? Ya emang itu kan udah dibuka nih gitu. Jadi kok misalkan Mas Erwin sama ini menikah tuh nggak bisa haram hukumnya karena saudara. Gitu loh. Jadi saya udah mencintai si Siti kan gitu. Ya walaupun Mas dicinta dengan Mbak Siti itu nggak boleh hukumnya haram karena ini mama kandung. Kayak manapun ceritanya kita tidak bisa menikah Erwin. Karena saya ibu Erwin, ibu kandung Erwin yang melahirkan Erwin. Ya saya tidak lah. Kita kan udah lama kita di hubungan kan gitu. Kok baru sekarang ini baru terungkap? Iya, Bahasanya saya ini anaknya kamu. Kan gitu. Saya takut mau ngomongnya karena takut kalau Erwin nanti marah sama saya.
Jadi saya pelan-pelan nanti baru saya bilang sama Erwin, kok Erwin tuh anak saya. Jadi gimana Mas Erwin? Ini nggak bisa dibuat, ini nggak bisa dilanjutkan hubungan ini karena haram. Jelas-jelas nih mama kandungnya Mas Erwin, berarti Mas Erwin manggil dia tuh mama. Ya sebentar lu. Anda ini sebenarnya siapa? Gini, ini saya jelaskan. Memang saya ini bukan keluarga dari Bu Siti. Nah, jadi saya ini Mas Re yang mana diundang sama Bu Siti sendiri. Iya. Bahwasannya ngundang gimana menyelesaikan masalah ini. Makanya saya datang kemari. Saya curiga nih. Jangan nanti Anda sudah ada hubungan sama si Siti. Anda datang kemari nih. Tahu asal dari mana datang? Demi Allah dan Rasulullah, enggak ada sehubungan apa-apa dengan Bu Siti. Cuman kan memang statusnya ini adalah mama sama anak. Bisa ngomong sendiri sama Bu Sitinya. Ada Bu kita kedekatan hubungan lebih? Tidak ada. Jelaskan Pak. Kenapa tiba-tiba Bapak kok jadi curiga saya memiliki hubungan dengan Bu Sitinya gitu loh. Soalnya hubungan saya sama si Siti ini kok Anda selalu mendekat sama si Siti kan gitu. Iya, karena di sini nih Mas Erwin ya. Karena ini kan masalahnya ini Masnya ini anak kandung dari Mbak Siti. Makanya saya terkejut awalnya itu kok bisa seorang anak memiliki niat sama menikah sama orang tua kandung sendiri. Ternyata emang filosofinya seperti dijelaskan sama Bu Siti gitu. Jadi sebenarnya dia ini bingung bagaimana caranya supaya Mas ini nerima. Tuh. Jadi bukan di sini sebagai penghalang karena saya ingin mengganggu hubungan antara Mas Erwin dengan Bu Siti, tapi di sini saya sebagai penengah supaya Mas mengetahui bahwasannya Bu Siti adalah orang tua kandungnya Mas Erwin gitu loh. Kamu harus bisa nerima Erwin. Misalnya kamu anak saya. Ya saya terima lah begitu caranya. Santai mas, tolong duduk mas. Jangan gitu, jangan macam-macam sama guru saya. Jaga adabmu. Sabar Anda Erwin. siapa? Saya santrinya, saya ketua santrinya Mas Re. Kenapa rupanya? Anda tidak perlu ikut campur dalam. Tentu saja saya ikut campur. Ini adalah guru saya. Kamu nggak pantas ngelakuin itu terhadap guru saya. Kamu nggak pantas. Guru kamu urusan nama saya dan kamu hanya santrinya. Tentu saja saya Ya. tidak terima, oke? Kalau kamu bersikeras, hadapi guru saya, hadapin dulu saya. Saya tidak. Oke, saya pun Demi hubungan saya sama si Siti. Udah nggak usah bertahan Mas. Gini loh Mas Erwin. Mas Erwin tuh nggak bisa menikah sama Bu Siti karena Mas Erwin ini anak kandung. Tapi saya udah mencintai dia sejak lama kan gitu. Iya, walaupun itu cinta, tapi ini kan mama kandungnya. Kalau sempat ini menikah, itu luar biasa loh dosanya. Bisa-bisa Mas Erwin ini mendapatkan teguran dari Allah. Entah itu azab, entah itu apa kesusahan. Pasti ada Saya teguran. tidak takut sama azab. ya, kamu kok ngono sih? Bu Siti tolong bujuk. Jelaskan sebenarnya. Kan saya tadi udah jelaskan, biasanya kamu tuh anak saya, anak kandung saya. Yang kalau dibilang anak yang tidak diinginkan, karena saya belum menikah. Jadi saya titipkan kamu sama teman saya. Jadi kamu bagaimana sama hubungan kita ini kan gitu. Jadi saya merasa kecewa sama hubungan kita ini. Selama sekian lama hubungan kita ini kita jalani, kok kamu baru menjelasinya di hari ini kan gitu. Tapi maaf, memang kita tidak bisa. Selamanya kita tidak bisa sama. Kalau untuk resmi sah menikah kita tidak bisa. Tapi kalau misalkan serumah masih bisa juga mama sama anak. Tapi kalau misal untuk menikah, dalam kata menikah ini kan pasti ada suatu hubungan khusus. Dan itu haram hukumnya. Karena saudara itu dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan, Mas Erwin. Jadi apapun ceritanya, ya tetap Mas Erwin tidak bisa
menikah sama Siti? Saya minta maaf Erwin. Ini mamanya sendiri. Ngomong Bu, anggap aja ini anak ibu dah. Dengan cara mama gitu nggak apa. Mama minta maaf, udah nyanyiakan Erwin, udah nitipkan Erwin sama sahabat Mama sendiri. Dan akhirnya Mama pengen deketin Erwin dengan cara seperti ini. Mama minta maaf Erwin. Cuman kata maaf yang bisa Mama ungkapkan sama Erwin. Karena sekian lama Mama udah ninggali Erwin, Mama minta maaf. Pokoknya nggak bisa. Kamu harus menikah sama saya. Saya udah mencintai kamu sejak lama. Ya, nggak bisa Jadi gitu loh, gimana Mas. ini? Tetap nggak bisa Erwin, tetap nggak bisa nak. Ini mama kamu dan daging kamu, nggak bisa kita menikah. Nggak usah nangis ini Mas Erwin. Mas Erwin akui lah ini orang tua, nggak usah, udah hilangkan lah niat untuk menikah. Nggak baik ini, hilangkan yang niat untuk menikah tuh hilangkan. Ini orang tua kandung loh. Tapi Ini semua mama orang ini. udah tahu hubungan saya sama dia ini sudah lama gitu. Ya mungkin kan orang lain tuh nggak mengetahui statusnya ini, bahwasannya kalian berdua ini mama sama Mama sama anak, anak. gitu loh. Itu masalahnya. Gimana apa, Gung? Yang jabarkan Bang. Jadi gini, kan lebih baik kan gitu. Kita di sini menyelesaikan ini secara baik-baik kan. Jadi jangan ada kekerasan. Kita omongin di sini baik-baik. Nah, gini loh, Mas. Jadi saya itu bukan sok tahu kan gitu. Yang namanya anak dengan ibu itu emang nggak ada hukumnya itu menikah, tidak ada, dan itu diharamkan. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya itu tadi. Nah, jika Mas sebelumnya naruh perasaan, jika Mas sebelumnya punya rasa cinta, tolong dibuang. Rasa cinta itu boleh, tapi cinta dengan siapa? Cinta dengan ibu itu baik. Tapi kalau cinta sesama pasangan itu tidak. Dan itu haram kalau itu ibu kamu sendiri, Mas. Itu nggak baik, Mas. Bener. Bukan saya sok tahu, kan? Jadi udah paham kan Masnya? Dan saya kan di sini kan juga bicara baik-baik. Kamu jangan sok suci. Ini hubungan saya sama si Siti. Jangan-jangan nanti kamu selingkuhannya si Siti. Maksudnya kamu ini siapa? Kamu ke saya? Ya, kamu. Saya nggak ada hubungan sama sekali sama dia. Intinya di sini Ibu Siti sudah menjelaskan bahwasannya Mas Erwin adalah anak kandung dari Ibu Siti. Iya. Apapun ceritanya, Mas Erwin tetap nggak bisa menikah. Soalnya kamu dari semalam, dari sebelumnya kamu selalu ikut campur urusan saya sama si Siti. Jangan-jangan kamu ini selingkuhannya. Mas, dijaga Mas omongannya, Mas. Dijaga omongannya. Erwin, daripada panjang lebar, saya nggak mau cari ribut. Silakan keluar Erwin. Keluar Erwin, keluar sekarang. Gimana nih kamu di Siti? Sekian lama kita hubungan dan baru-baru ini kamu ini ngusir saya dari dalam rumah kamu ini. Udah keluar Erwin. Keluar Erwin, keluar. Saya bilang keluar Erwin. Udah, gitulah. Bu nggak usah nangis Bu Siti. Di sini saya nggak ada ngusir ya. Iya. Pokoknya intinya Mas tuh nggak bisa menikah dengan ini. Gimana Mas Erwin? Mas Erwin nggak usah menatap mengancam-ngancam di wajah saya melotot-melotot. Saya nggak tahu menaung. Pokoknya saya harus nikah sama si Siti. Soalnya saya udah cinta sama si Siti. Kamu tahu, apapun resikonya, kamu tetap berhadapan sama saya. Allah. Akan saya bunuh nanti kamu. Kalau kamu Mas.
Jangan kayak gitu lah mas, bahasanya tolong dijaga sama guru saya. Tolong dijaga. Saya nggak mau di sini ada keributan. Di sini kita diperkumpulkan ini tujuannya supaya masalah ini kelar, supaya masalah ini selesai. Kamu jangan ikut campur urusan saya sama si ustadz kamu ini. Maksud kamu apa? Hah? Sabar. Udah mas, biar kita ajar aja nih mas. Kalian jangan ikut campur sama urusan saya sama si Siti. Soalnya saya ada hubungan lama sama Siti. Saya udah mencintai dia. Kamu jangan macam-macam sama guru saya. Kamu kira saya takut? Ya, sabar, nggak usah gitu. Sabar, kamu sabar, reda emosi. Astagfirullahaladzim. Gimana Bu? Alhamdulillah mas, sudah lega, udah bisa bilang sama Erwin, bahasanya dia anak saya mas. Ya, Ibu mending slow aja, santai aja. Ibu nggak usah ada rasa takut ya. Ini akan kita, walaupun si Erwin belum terima, namanya juga manusiawi Bu ya, memiliki rasa, ya pasti dia nggak akan terima gitu. Awas kamu ya, kamu nantinya berhadapan sama saya di luar. Istighfar Pas, istighfar ingat Allah. Monggo silakan. Mau nanyam saya seperti apa silakan, monggo. Saya tunggu. Mas, Jangan main-main kamu sama saya ya. Saya bunuh nanti kamu. Allahu Akbar. Siar aja, nggak usah takut. Semua atas izin Allah. Ibu sabar ya Bu. Iya mas. Ya, Ibu nggak usah khawatirkan saya. Pokoknya ya, insya Allah Allah pasti akan ngasih jalan keluar dari semuanya ini ya Bu ya. Ya ginilah sahabat, saya juga jadi bingung nih. Si Erwin, kamu juga jangan kebiasaan emosian loh. Jangan biasa emosi, sabar. Ya bagi sahabat-sahabat, ya udah gini aja. Itu berapa kameramen? 30 lebih juga, apa 32 loh. Jadi sahabat-sahabat, ya ini kita lebar kasihin juga Bu Siti kan, mungkin dia punya anak juga. Udah Bu Siti nanti abis ini boleh istirahat, kami izin balik. Ya apapun nanti resikonya ya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi saya Al-Fakir Masri, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau salawat, tinggalkan maksiati, ojo lali sholat karo sedekah, salam sayangku buat semuanya. Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk.